Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di channel Hikmah Alam. Apa kabar semua sahabat-sahabat? Terima kasih sudah menonton dan subscribe channel saya. Semoga Allah memberikan kesejahteraan, kesehatan, dan dilimpahkan segala rezekinya serta dimudahkan segala urusannya. Kali ini kita akan membahas mengenal alam bawah sadar. Kita langsung saja ke pembahasannya. Alam bawah sadar adalah sebuah mekanisme tertentu dalam mereaksi kejadian di alam semesta atau alam sadar. Proses mekanisme tersebut merupakan mekanisme universal di mana perilaku manusia akan direspon oleh alam dengan kaidah aksi dan reaksi. Alam bawah sadar tidak mengenal baik buruk. Ia bisa diakses dari mana saja, termasuk oleh pikiran sadar manusia. Ia juga merupakan keseimbangan abadi berdasarkan hukum alam atau sunatullah. Setiap kejadian akan menerima respon dari alam bawah sadar secara adil dan seimbang. Akses antara main server dengan otak manusia ada di limbik system sebagai tempat bertemunya alam sadar dan alam bawah sadar yang melalui memori rasional atau hipokampus dan memori emosional. Output yang dihasilkan adalah persepsi atau prasangka, baik rasional maupun emosional yang dilanjutkan dengan proses pembuatan keputusan. Proses pembuatan keputusan meliputi perintah ke sistem organ tubuh untuk melaksanakan keputusan, di mana outputnya adalah sikap dan perilaku. Dan perintah keluar organ tubuh ke arah main server. Energi bawah sadar adalah energi luar biasa yang diberikan pada orang yang sering memberi manfaat bukan hanya untuk dirinya, namun juga orang lain termasuk alam ini. Dia juga mampu menaikkan derajat ritual menjadi spiritual, baik hablum minallah maupun hablum minan nas. Ibarat bermain sepak bola, kita mampu mengegolkan sebanyak mungkin ke gawang. Karena setinggi apapun kompetensi seorang striker, dia tidak akan bermanfaat bagi timnya bila tidak mampu menjebloskan bola ke gawang. Demikian juga energi bawah sadar yang kita bentuk. Setinggi apapun ilmu yang kita punya untuk menghasilkan energi, tidak akan bermanfaat jika tidak melakukan sesuatu untuk menghasilkan energi. Pendek kata, ilmu harus berkonsekuensi terhadap amaliyah atau perilaku. Apabila kita berhasil mengumpulkan energi di akun main server, maka kita harus mampu mengunduh atau mendownload energi tersebut agar bermanfaat ketika dibutuhkan mendadak. Sebagai contoh, ketika kita dikejar anjing. Karena takut dengan anjing, tanpa sadar kita mampu melompati parit selebar 2 meter. Berbeda ketika kita terdesak. Mungkinkah kita mampu melompat sejauh 2 meter? Peristiwa tersebut merupakan proses mendapatkan energi bawah sadar kita tanpa harus mengunduhnya terlebih dahulu. Lalu, bagaimanakah jika kita mengunduh energi tersebut untuk keperluan tertentu yang kita rencanakan? Mengunduh energi bawah sadar prosesnya sama seperti ketika kita mengakses energi, yakni ketika berusaha agar energi bawah sadar terbentuk. Yang membedakan keduanya adalah pembentukan frekuensi otak kita. Bila saat mengakses kita menggunakan gelombang alfa, yakni saat proses spiritual men-trigger kelistrikan otak yang mempunyai frekuensi 8 sampai dengan 13 Hz. Maka mendownload energi bawah sadar harus menggunakan gelombang gamma yang mempunyai frekuensi mencapai 40 Hz. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Misal dengan meneriakkan, "Aku bisa," "Maju terus," atau "Allahu Akbar" sebagai stimulus kelistrikan otak agar perilaku menjadi luar biasa. Cara lain adalah dengan berdoa sampai sekujur tubuh kita bergetar atau sampai merinding. Contoh, ketika anak kita terbaring kritis di rumah sakit atau ketika kita terapung di tengah laut akibat kapal diterjang badai. Saat-saat itu, kita merasakan begitu dekat dengan Yang Maha Penolong, dan pada saat yang bersamaan inilah energi yang dahsyat akan bisa kita unduh. Energi atau yang disebut cahaya adalah kekal, tidak akan hilang dan hanya mampu berubah bentuk. Listrik di tubuh manusia akan tetap menyala sekalipun raga sudah hancur. Bahkan kelak ketika di padang mahsyar hanya cahaya kitalah yang tampak.
Cahaya merupakan representasi energi yang dihasilkan selama manusia hidup di dunia. Ketika kita tidak mampu memanfaatkan kesempatan untuk menghimpun cahaya, maka cahaya kita akan redup, bahkan tidak akan tampak sama sekali. Namun apabila kita mampu menjadi khalifah dengan mendatangkan rahmat bagi seluruh alam, maka cahaya kita akan terang benderang. Dan saat itulah kita merasakan nikmatnya pernah hidup di dunia. Itulah penjelasan kita kali ini yang berjudul Mengenal Alam Bawah Sadar. Semoga bermanfaat bagi kita dan bagi kehidupan kita. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah, dan juga dalam penulisan dari buku yang saya baca. Jangan lupa like, share, subscribe channel Hikmah Alam. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.